Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala ashabihi rasulillahi yang terhormat Bapak Ustadz Adham Yamin, yang kami hormati Bapak Haji Ahmudin dan Bapak Ahmad Taufik, Bapak-bapak jamaah pengajian sekalian, yang kami hormati Ketua Wirid Akbar Uswatun Hasanah Desa Makmur Ibu Anis Mardi, Ketua Perwiridan Lingkungan seluruh Desa Makmur yang hadir pada kesempatan sore hari ini, beserta jamaah Wirid Akbar yang hadir di Mushola Miftahul Hidayah yang mulia ini. Pertama dan paling utama adalah kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberi banyak nikmat, yang salah satu nikmat yang kita rasakan yakni nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat beriringan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi yang mulia yakni Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua adalah golongan umatnya yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami mewakilkan dari Perwiridan Lingkungan mengucapkan ribuan terima kasih atas hadirnya Bapak dan Ibu semuanya, karena ini adalah merupakan satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Semoga langkah Bapak Ibu semua dicatat oleh Allah sebagai langkah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadinnya firidhi dan sayyulillahi lahumul Fatihah. Semoga doa kita semua termasuk doa-doanya orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya yakni pembacaan Al-Baqarah dan Makhluk yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Siti Nur Hasanah dan Ibu Hani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hari yang segenap, kita sama-sama membacakan al berjanji di dalam pada yang mudah-mudahan ini akan menjadi bukti cinta kita terhadap Rasulullah dan mudah-mudahan akan menjadi kasihan kita semuanya di
itu sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung kita semuanya mendapatkan syafaat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه الكرام خصوصا العقل سيد يعقوب وسلم بكل شيء من بينه وله الفاتحة. Ya Nabi, salam
Demikian kepada makhluk yang semuanya jadi bentuk pujian kepada Nabi yang sama-sama kita nanti syafaat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Wirid Bintang Jannah pada Ibu Haji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibillah wa Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sirahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz kita, Bapak Ashabul Yamin, yang senantiasa kami harapkan doa beserta bimbingannya, yang kami hormati orang tua kami, sesepuh kami, Bapak Haji Alimuddin beserta Bapak Ahmad Tohar, yang senantiasa tak henti-hentinya kami selalu mengharapkan doa beserta nasihat-nasihatnya. Yang kami hormati Ibu Ketua Wirid Akbar Musyawarah Hasanah bersama Nur Ibu Adi Sumarni, yang kami hormati, dan yang kami hormati Ibu Penasehat Wirid Akbar Musyawarah Hasanah yaitu Ibu Maria beserta Ibu Ujang Kainu, yang kami hormati juga kami selalu mengharapkan doa beserta arahannya. Yang kami hormati Ketua beserta anggota perwakilan bersama Nur yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini, yang kami banggakan. Tidak lupa juga kepada Ibu Pendirian Miftahul Jannah yang kami hormati dan yang kami banggakan, dan tak lupa juga kepada guru Uswatun Hasanah yang kami sayangi. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kata Iqrar bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita semuanya masih diberikan begitu banyak nikmat dari pagi hingga sore hari ini, yang mana nikmat tersebut tidak dapat kita hitung satu persatu. Yang mana yang kita rasakan saat ini yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat bermuajahah dalam acara rutinitas kita yaitu berberikan gambar. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya, selamat dan salam semoga dapat tercurah kepada manusia yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu bersolawat yang kita baca nantinya menjadi wasilah kita semuanya selamat dunia dan selamat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami di sini agar dapat mewakili dari kepengurusan Wirid Bintang Jannah. Yang pertama yaitu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak beserta Ibu semuanya yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya, yang mana kedatangan Bapak Ibu semuanya adalah suatu kehormatan, suatu kebanggaan bagi kami semuanya. Di sini kami tidak bisa membalas apa-apa, kami serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu dari rumah menuju ke musola ini dicatat oleh Allah sebagai langkah-langkah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua kalinya di sini kami juga atas nama Kepengurusan Miftahul Jannah mohon maaf lahir dan batin bila mana
dalam sambutan kami atau dalam penempatan kami kurang berkenan di hati Bapak beserta Ibu semuanya. Di sini kami mohon maaf Ibu. Mudah-mudahan di sini kita semuanya duduk di majelis ini adalah suatu ungkapan kita, suatu rasa bahagia kita karena diadakannya diri Anda. Jadi tidak ada lagi rasa tidak ada yang kurang. Mudah-mudahan Allah cukupkan semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ibu kedua, ibu ambil suatu masana. Inilah kami dari Perwira Hujana. Alhamdulillah dari kami sampai detik ini kami bekerja sama bergotong royong menyiapkan acara pada sore hari ini. Dari kami lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami juga memohon doa kepada ibu ketua, ibu penasehat. Mudah-mudahan kami Hujana selalu diberikan keistiqomahan, kekompakan, dan mohon harapannya mudah-mudahan ke depannya yang dilanggar jalan berangkat mudah-mudahan untuk besok dan seterusnya dari diri kita Hujana semangat untuk berangkat diri Anda. Begitu Ibu ya. Mungkin karena waktu sudah sore jadi tidak banyak yang kami sampaikan, itu saja. Dari awal hingga akhir kami mohon maaf bila terdapat tingkah laku apapun ucapan kami atas nama diri kita Hujana. Sekali lagi kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Mati akan memberikan kata sambutan. Baik, Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Wirid Akbar Uswatun Tanah Desa Makmur pada Bu Adi Sumarti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita hormati kita Pak Zuni, Bapak Ustaz Pastabuyani, alhamdulillah berkenan hadir kembali di tengah-tengah kita. Sama-sama kita hormati Bapak Haji Aminuddin, Bapak Haji Toha, yang alhamdulillah hari ini bisa membersamai kita di Akbar kembali. Saya hormati dan ajabannya Bu Maria dan ibu-ibu semuanya yang hadir di Majelis Taklim BKMT Permata hari ini. Wabil khusus yang kita banggakan Ibu Hani dan seluruh kepengurusan dan anggotanya yang hari ini menjadi pelaksana untuk acara Wirid Akbar bulanan kita. Semoga yang dilakukan semuanya dari Hujana mendapat pahala yang berlipat dari Allah dan diberikan kebaikan yang berlipat untuk Miftah Hujana. Amin. Ibu-ibu, waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 karena asal kita cepat, tidak banyak. Sehat Bu? Sehat semuanya ya? Sehat, semoga kita lahir dan batin kita. Jadi tidak sehat lahir saja, tapi sehat dan lahir maupun batin kita ya Bu ya. Ibu, bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, adalah salah satu bulan Haram. Saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Haram ini. Pahala berlipat, dosa juga berlipat. Yang suka posting-posting yang gak penting, ayo belajar sama-sama mengurangi kalau itu menimbulkan hal yang tidak baik. Karena saya banyak dapat masukan dari luar Bu,
kalau kawan-kawan di wirid Anda yang suka pos-pos yang tidak penting, yang menimbulkan pikiran orang tidak baik, mari kita sama-sama belajar untuk mempost di medsos yang baik-baik saja, yang memberi motivasi. Ya Bu ya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Semoga kita nanti bisa memasuki bulan Dzulhijjah dengan lebih baik setelah kita terpah di bulan Dzulqa'dah ini, yaitu salah satu bulan haram kita. Ibu-ibu, mari kita nanti akan kita minta kepada Pak Ustaz untuk diadakan sesi tanya jawab. Pak Ustaz, sebelum doa silakan ibu-ibu siapkan pertanyaan, mumpung ada Bapak Ustaz Asmodul Yamin yang menjadi pertanyaan. Silakan disiapkan. Mungkin hanya itu Bu, mudah-mudahan wirid akbar di bulan depan Miftahul Jannah hari ini yang menjadi pelaksananya, besok akan bisa hadir semuanya. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, kita baca ya untuk pertemuan bulan depan. Baik, saya bacakan Al-Ikhlas Graha. Al-Ikhlas Graha ada Bu Ratna. Siap Bu Ratna? Oke, besok kita pindah di Graha ya Bu ya. Insyaallah Allah kasih banyak umur, kita dimudahkan Allah untuk menghadiri majelis taklim kita ini ya Bu ya. Yang terpengaruh kawan Bu, ketika nggak menjadi pelaksana nggak hadir, kemudian ada alasan ada. Semoga Allah tetap mudahkan kita untuk bisa hadir ya Bu ya. Seperti itu kita permohonannya kepada Allah. Baik, terima kasih untuk karena wirid akbar. Masya Allah hari ini tampil kembali Bu Maryam, terima kasih. Dan kepada ibu wirid lingkungan yang menjadi pelaksana, kalau tidak ada rembananya boleh nanti bisa menghubungi Ibu Hani atau Bu Maryam yang selaku pembina rebana wirid akbar kita. Begitu ya Bu ya. Terima kasih. Mari kita sama-sama mengaji dengan doa Ustaz. Semoga pertemuan ini penuh dengan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Mohon maaf lahir batin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ani telah memberikan sambutan. Bapak Ibu hadirin kami hormati, memasuki acara inti yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Asmodul Yamin. Kepada beliau kami haturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin.
Allahumma salli ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Yang saya hormati orang tua kita yang hadir pada sore hari ini, ada Bapak Haji Muhammad Toha serta Bapak Haji Muhammad Amin. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Perwiritan Akbar Uswatun Hasanah. Kemudian Ketua Perwiritan selaku tuan rumah, yaitu Perwiritan Miftahul Jannah, dan seluruh jamaah hadirin wal hadirat insyaallah yang berhadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat maupun karunia yang masih Allah titipkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas kita, baik yang bersifat duniawi ataupun yang bersifat ukhrawi. Salah satunya aktivitas yang kita lakukan saat ini adalah mendengarkan tausiah atau ceramah agama. Mudah-mudahan limpahan nikmat dan karunia Allah senantiasa menjadi sarana buat kita untuk dapat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang hadir saat ini termasuk umat yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ceramahnya paling 20 menit, kita pakai tanya jawab. Saya mau ceramah tentang hakikat sabar, karena sabar ini kunci sukses dalam kehidupan. Apapun peristiwa yang ibu alami dalam kehidupan saat ini, maka itu memerlukan sifat sabar. Betul Bu? Ngadapin suami perlu pakai sabar nggak Bu? Ngadapin anak, ngadapin tetangga, ngadapin yang namanya pergaulan sehari-hari, termasuk rumah tangga yang itu ekonomi. Ada nggak yang nggak pakai sabar dalam kehidupan? Saya rasa nggak ada, semuanya mesti pakai sabar loh. Jalan kemari kalau nggak sabar nggak jadi loh. Jauh panas lah katanya ya Bu, berdebu jalanan, batu kerikilnya banyak di jalan, kan begitu. Kalau nggak sabar nggak nyampe itu kemarin. Iya, tambah lagi jam 2 mulainya, jam-jam ngantuknya loh. Kalau nggak sabar nggak jadi diri akbar, betul loh. Jadi ada nggak dalam aspek kehidupan kita yang tidak memerlukan sabar? Saya rasa ada. Semua aspek kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan ini, kalau ibu mau sukses, maka kuncinya adalah sabar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong.
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lalu Allah mengingatkan kita bahwasannya sabar dan sholat itu adalah sesuatu yang berat. Berat kok. Jangan ibu bilang mudah. Yang mudah itu kan nyabarin orang loh. Enak itu. Ada orang sedih sabar ya. Itu paling enak itu. Anggap aja ini sesuatu pelajaran buat kita. Pasti banyak hikmahnya. Nyabarin orang itu paling enak. Giliran ibu yang kena gimana? Belum tentu sabar. Berat ya bu ya sabar. Karena dia sesuatu yang berat, maka hadiahnya juga besar dari Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan Bapak Ibu, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabban ibtalahum, idza ahabban qauman ibtalahum, apabila Allah cinta dengan suatu kaum, maka kaum itu dikasihnya dulu bala atau cobaan. Ibu, kalau Allah cinta dengan ibu dikasih cobaan. Kalau ibu sabar, maka Allah akan memberikan keridhoannya kepada ibu. Amin ya Rabbal. Siapa yang banyak masalah sore hari ini? Tapi kalau saya tunjuk tangan, jawabnya hati-hati. Jangan kecil hati ibu. Jangan ibu bilang Allah gak adil. Jangan ibu katakan kawan saya yang biasa-biasa aja ibadahnya kok kayak hidupnya enak. Jangan. Padahal siapa yang paling besar masalahnya sore hari ini? Dialah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu. Jelas? Jelas betul? Yang penting latih kesabaran. Ibu mau jadi sabar? Baik. Limana sabara Ayub? Kenapa Nabi Ayub kok sabar? Tahu kisah Nabi Ayub kan? Ada yang sekarang Nabi Ayub sakitnya. Nabi Ayub awal-awalnya itu orang kaya, ternaknya banyak, ya, kemudian sawahnya luas. Tapi atas izin Allah, iblis mau menggodanya, habis semua bu. Ladang kebakaran, ya. Terus ternak mati semua. Anak-anaknya meninggal ketimpa bangunan runtuh. Lalu dia kena penyakit sampai tubuhnya berubah. Kemudian di mada kharajat Maryamu bitifli hadinas. Mengapa Maryam kok sanggup menjalani kehidupan ketika dia diuji, ketika mengandung tanpa suami? Lahir anaknya suami tidak berendam. Berendam bu. Tapi kalau saya tidur ya bu ya, itu mukjizat. Tapi kok sanggupnya? Sabar nggak dia? Sabar. Kemudian kalau kisahnya Nabi Ibrahim dibakar, ya, sabar nggak Nabi Ibrahim sampai dingin nabinya. Tahu kisah Nabi Yunus? Kenapa Nabi Yunus berada di perut paus? Sabar dan kerahnya, akhirnya Nabi Yunus selamat. Saya tanyalah menurut ibu, kenapa Nabi Rasul termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para sahabat
wali-wali Allah, orang-orang salih dipuji oleh Allah. Kok sabar orang? Bener ibu lah, apa jawaban? Bu, apa jawabannya bu? Karena orang Nabi gitu. Selesai lah kamu ngaji lagi. Kenapa dia sabar bu? Bu, kenapa dia sabar? Kenapa? Nah, ini jawabannya. Ibu dengerin baik-baik, ibu nanti bisa sabar juga. Faqadari annaha ahsanu dzanna billah. Karena sesungguhnya mereka selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bu ya, berprasangka baik kepada Allah. Ibu udah berprasangka baik? Udah? Udah belum? Saya kasih contoh. Kita ini kan punya anak kan bu. Anaknya tuh kecil kan, ya kan? Gara-gara dia kecil, ibu rajin sholat malam. Kira-kira anak tadi membawa hikmah nggak bu? Itu maksudnya. Kalau kita sangka baik kepada Allah, apapun yang ibu alami akan ibu dapat hikmah gitu. Gara-gara anak kecil ibu bangun tengah malam, tahajud tiap malam, khusyuk doakan. Wah, tahajudnya mantap, baca Qurannya sampai meneteskan air mata. Coba anaknya gak bandel kayak begitu, kan belum tentu ibu tahajud tiap malam, betul? Berarti ada hikmahnya Pak. Sangka baik kepada Allah biar dapat hikmah. Jelas? Jelas kok? Bahkan ada yang keren aja. Ibu merepet tapi hati ibu senang. Bisa? Bisa nggak? Ibu merepet tapi hati bahagia gitu. Bisa nggak bu? Nggak bisa. Masa nggak bisa? Itu nggak tahu triknya aja. Kalau tahu triknya bisa. Kalau ngomel sampai hati bahagia bisa? Enggak. Kalau ibu berprasangka baik kepada Allah bisa. Saya kasih contoh. Tadi kan dikatakan bahwa sabar dan sholat itu termasuk perbuatan yang berat, betul? Ibu punya anak, lalu disuruh sholat anak. Kira-kira anaknya langsung mati sholat sendiri atau diingatkan dia? Hah? Ingatkan. Mereka nggak ibu ingatkan? Mereka hatinya bahagia nggak? Nggak. Nih saya kasih contoh. Menyuruh anak sholat itu berpahala. Pahala. Hadisnya kan ada. Kata Nabi, suruhlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun, ya kan? Ketika umur 10 tahun tidak mau sholat boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang. Berarti kan nyuruh anak berpahala kan bu? Sholat kan? Betul? Ibu bayangkan setiap ibu nyuruh dia sholat, ibu kan dapat pahala. Besok dia lupa ibu ingatin lagi, ibu dapat pahala. Dapat pahala senang nggak? Bahagia nggak? Coba bayangkan sekali suruh anaknya hari ini langsung mandi besok sholat sendiri. Nggak payah ibu suruh. Ibu rugi nggak dapat pahala bu. Betul? Betul kan ya? Nyuruh anak sholat dapat pahala nggak? Ya, kalau sekali suruh anaknya langsung mandi sendiri. Habis nggak pahala ibu nyuruh anak sholat? Habis nggak ada peluang lagi loh. Ya kan? Betul? Tapi coba mesti tiap hari ibu suruh, ibu dapat pahala terus kan? Walaupun merepet hati kenapa? Dapat pahala terus. Gitu. Paham konsepnya nih Pak? Nah, begitu. Muridnya memang harus merepet, tapi hati tetap bahagia. Kenapa bahagia? Dapat pahala dari Allah
contoh. Ibu punya suami kan? Bagi yang punya ya. Kadang-kadang suami ibu walaupun dia mimpi ada hilangnya. Perlu diingatkan, betul? Ingatkan suami pahala kan? Tapi sering diingatkan dan cukup sekali. Betul? Besok diulanginya lagi lupa ya kan? Itu mereka enggak? Tapi hati senang nggak loh? Nggak senang? Kamu harusnya senang, kenapa? Nyuruh suami, ingatkan suami, pahala kan? Ibu bayangkan sekali diingatkan hari ini, suaminya langsung ngerti terus. Kan habis pahala ibu? Nggak ada pahala ingatkan suami lagi. Watawa suami hak, watawa suami sok, nggak ada apa ibu loh. Rugi nggak? Berarti nengok suami yang sering lupa berkah itu. Kadang-kadang tidak sampai ke situ mandangnya, dan makanya menerpas terus emosinya aja bawaannya. Sakal dulu aja sama Allah. Kok begitu nggak suami ya Allah? Nyesel ya, nyesel. Padahal yang ibu punya hari ini itulah yang terbaik untuk ibu. Pasti itu. Yang dikasih Allah kepada kita hari ini pasti itulah yang terbaik untuk kita. Itu sangka baiknya. Apapun yang dikasih Allah pasti yang terbaik untuk kita loh Bu. Ya. Nah, sekarang ibu udah sangka baik pun sama Allah. Harus berubah sangka baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri-ciri besar min alamatil akbar, tanda-tanda besar seseorang berprasangka baik kepada Allah itu adalah istimraruka bidu'ai walau ta'akharat al-ijabah. Nah, itu ciri. Ibu ukur diri sendiri, termasuk saya. Kalau sama ukur orang ya. Ciri besar bahwa orang itu selalu berprasangka baik kepada Allah, seperti nabi-nabi tadi, seperti Maryam tadi. Mereka sangka baik kepada Allah. Kalau kita juga termasuk orang yang berprasangka baik kepada Allah, ciri besarnya adalah selalu terus-menerus berdoa kepada Allah, tidak pernah berhenti berdoa. Walaupun doanya belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajin-rajin berdoa. Ya Bu? Ibu udah berapa lama berdoa terhadap sesuatu yang sama? Saya mau tanya, ada yang bertahan 2 bulan? Ada? Ada? Minta doa 1. Kita kan enggak, yang 1 belum selesai, besok sudah yang doa lagi. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Tuhanku berikan aku anak yang saleh. Kapan dikabulkan? Apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun? Dalam tafsir Ibnu Katsir, umurnya sudah 83 baru dikabulkan doa Nabi Ibrahim. Tidak tua ya Bu. Nabi itu Rasul, gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Doa 1 aja doa yang dia minta, tapi dikabulkannya sampai 2 bertahun-tahun baru dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baru minta seminggu, nggak makbul doanya, merajuk ibu, nggak mau berdoa, ya kan? Ada yang merajuk berdoa. Jadi kalau mau tahu ibu udah berprasangka baik atau tidak kepada Allah, tengok ke dalam, rajin nggak doa kepada Allah, putus nggak doa. Kalau ada putus-putus berarti belum berprasangka baik kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Jelas? Baik, terakhir. Bagaimana caranya agar sabar itu tidak berat? Berprasangka baik itu bisa selalu kita lakukan kepada Allah. Dan kita buktikan itu dengan terus berdoa kepada Allah. Bagaimana caranya? Biar tidak berat. Tengok ayat tadi. Dan sabar dan sholat itu adalah perbuatan yang berat. Illa alal khosyiin.
kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau orang khusyuk kok sabar berat kok, sholat udah berat lagi. Ibu udah khusyuk belum? Nah, Ustaz mana tak tahu ibu. Ibu mau tahu ngukur ibu khusyuk apa enggak? Mau tahu? Kita tengok ayat berikutnya. Ini surah Al-Baqarah ya Bu, 45. Sekarang lanjutannya 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini jawabannya. Orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang punya keyakinan ingin bertemu kepada Tuhan mereka. Ibu punya keinginan enggak pas ngomong masalahnya? Bu, ibu punya keinginan enggak pas ngomong? Ibu enggak mau jumpa sama Allah? Ah, betul. Ini punya cece ibu. Ah, betul itu. Orang kalau kita rindu kepada seseorang, bagaimana kira-kira? Itu pasti ingin bertemu kan? Caranya apapun itu akan bertemu, yang penting bertemu. Sama ketika rindu ingin bertemu dengan Allah, pasti apapun caranya ingin kita bertemu. Apa caranya? Falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa saja yang ingin bertemu dengan Tuhannya, dan rindu betul, dan tak tertahan rindu ini, dan tak terbendung rasanya, dari rindunya kebangkitan gitu. Apa yang terjadi? Falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ibu pasti sibuk dengan amal-amal soleh. Gak berat aja amal soleh itu. Dan ibu tidak akan menyekutukan Allah dalam melakukan amal soleh. Tujuan ibu gak untuk bayar utang lagi. Ini enggak puasa Senin Kamis itu apa? Biar kebayar utang. Enggak lagi dong. Kenapa kita sholat malam itu cuma ya? Ini ekonomi lagi kurang marit, mana tahu dengan sholat malam nanti ekonomi kita bagus kan gitu. Kan banyak tujuan orang ibadah kok. Ya kan? Tapi kalau orang yang ingin jumpa sama Allah, amal solihnya senantiasa dikerjakan tanpa ada rasa berat lagi, dan dalam melakukannya juga niatnya hanya semata-mata untuk Allah. Saya simpulkan, Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan kita sungguh melelahkan. Kita pasti mendapat ujian dan cobaan sebelum kita pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan sabar dan sholat sebagai sarana agar turut pertolongan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, sabar dan sholat ini jangan sempat menjadi sesuatu yang berat. Caranya bagaimana? Khusyukkan hati kita. Bagaimana hati kita khusyuk? Munculkan rasa kerinduan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintailah Allah dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan dengan cinta itu membuat ibu, bapak dan saya tidak merasa berat untuk sabar dan sholat dan mengerjakan amal-amal sholih, juga dilandasi lillahi ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf sebelum kita tutup dengan doa, saya doa dulu. Silakan ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
termasuk wajib. Ya. Dalam hadis umum begitu. Jadi dudukkan tangan kanan baru tangan kiri. Makanya ada orang sholat kayak begini, lucu. Tapi tujuannya baik. Ya kan? Allah. Kalau begini langsung kan tangan kiri buat. Kalau langsung begini, berarti yang nyampaikan tangan kiri buat. Sedangkan tangan kanan mesti di atas. Maka kalau langsung begini kan kiri tulang nyampainya. Karena ingin menaruh kanan di. Jadi ada orang sholat begini dia dapat dua-dua. Allah. Bukan? Ada. Karena ada di belakang. Ada. Ya Allah, ini belum berdiri. Habis itu dia buka. Jadi dapat dua-dua. Di sini tangan kanan dulu, nanti di atas tangan kanan. Tapi itu tidak pernah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelasnya tangan kanan benar. Cuma saya tak menyalahkan juga kalau ada orang begini, karena niatnya baik. Cuma saya tak pernah buat begini ya. Itu ya. Ibu ini mati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وأعمالنا ونيتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Akhirnya doa maka akhir acara kita pada sore hari ini. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pamit undur diri sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak kami sengaja. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu asar belum selesai kita berfoto ya Bu Haji.
Ibu kami beritahukan kepada seluruh anggota yang di sana ya. agar jangan Oh yang kuning-kuning ternyata di sini dia. Kuning-kuning nggak masuk, tapi kebakaran. Kenapa? Enggak ya. acara dan batu bilangan dan kekurangan boleh monggo yang ada di dalam Wani, tolong yang membayar baju sama PK bilang. Oh, baju sama PK. Sama PK mau itu udah bayar. Ibu-ibu yang mau bayar baju, seragam diri kabar, boleh menemui Bu Eka atau masukkan ukuran ya. Tuh. Dan juga kita foto bersama dulu Ibu ya. Kepada ibu-ibu, kita foto dulu Bu, semuanya yang masih berada di tempat. Kita foto bersama. Bu, jangan pulang dulu, Bu, tahu jangan pulang dulu. Nah, itu namanya Bu, kita keluar kan? Semuanya. Iya. Apanya nih?